Oke. Oke. Baik, keluargaku dan semua yang di rumah, keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Batam, dan semua umat Tuhan yang dipersekutukan bersama malam hari ini lewat live streaming kebaktian rumah tangga Gereja Toraja Jemaat Batam hari ini Kamis 18 Juni 2020 dengan penuh sukacita dari Pastori Gereja Toraja Jemaat Batam. Kami menyapa kita semua shalom, dan dengan penuh harap semuanya tetap ada dalam keadaan sehat, dalam kekuatan dan pemeliharaan Tuhan yang selalu tentunya tidak pernah berhenti mengasihi dan memelihara kita dengan kuasanya. Kini saudara-saudara, mari kita siapkan hidup kita bersama malam hari ini untuk beribadah bersama. Dan untuk malam hari ini saya langsung memimpin karena Ibu ada mengikuti pertemuan dengan PWGT Pusat lewat via Zoom malam hari ini juga di waktu yang sama, maka kami berbagi. Semoga kita semua tetap penuh sukacita beribadah bersama. Mari kita siapkan hidup kita beribadah. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegarkan engkau. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama memulai dalam sebuah nada pengharapan. Sungguh indah Kau Tuhan. Setiap kali kita mencari wajah Tuhan, setiap kali kita bersama dalam persekutuan, kita akan menemukan kasih Tuhan dalam hidup. Ku cari wajah-Mu. Kau bukan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namamu, ku dengar jawab. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguhnya Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau dapat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang
ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu benar, seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, pengkasih yang sayang. Kau tempat hiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bagi semua orang yang membutuhkan. Semua orang yang pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua. Salam bagimu juga. Amin. Silakan duduk. Nah, sekarang kita bersama mari membaca Mazmur responsorial kita malam hari ini. Mari kita bermazmur lewat Mazmur 116. Mazmur 116 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-19. Mazmur 116 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Mari kita membaca, saya membaca teks yang keluar, menjorok keluar, dan jemaat akan membaca teks yang ke dalam. Mari bermazmur. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan Segala kewajibannya kepadaku, Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nazarku kepada Tuhan. di depan seluruh umatnya. Berharga di mana Tuhan? Kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, Dan akan menyerupai nama Tuhan akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Haleluya. Amin. Itu mazmur kita, mazmur sukacita, karena si pemazmur terluput dari belenggu maut. Dan ketika kita terluput dari berbagai bahaya dalam hidup ini, kita percaya itulah kasih sayang Tuhan, itulah cinta Tuhan yang tak pernah terlambat dalam kehidupan kita semua. Maka mari kita menyambut mazmur kita dengan memuji Tuhan bersama. Nyanyian Kidung Baru nomor 17, Agunglah Kasih Allahku. Nyanyian Kidung Baru nomor 17, Agunglah Kasih Allahku.
kasih Allahku tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh ketika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia di junjung umatnya. Andaikan laut tintanya, andaikan laut tintanya, dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya, dan insan pun ujangannya, takkan genap mengungkapkan hal kasih-Mu mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia di junjung umatnya. Baik, jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman malam hari ini. Mari kita berdoa. Dalam keagungan kasih dan cinta Tuhan yang tak habis-habisnya dalam hidup kami menyiapkan hidup lagi malam ini Tuhan, untuk menyambut sabda-Mu, kebenaran firman. Dan kami memohon Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami, yang akan memampukan kami menyambut setiap benih kebenaran Tuhan dengan penuh sukacita, damai sejahtera di hati, dan oleh Roh-Mu kami digerakkan untuk menghayati setiap kebenaran firman malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam kuasa Roh Kudus kami menyambut bersama firman di malam hari ini. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, malam hari ini dalam bahan kebaktian rumah tangga ataupun bahan perenungan bersama dalam Gereja Toraja, kita akan membaca Kitab Kejadian pasal 18. Kitab Kejadian pasal 18 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Kitab Kejadian pasal 18 ayat pertama sampai ayat yang ke-15 itu bacaan utuh. Namun saya mengambil penggalan dari ayat yang ke-12. Saya akan bacakan dan saya berharap jemaat membaca semua di rumah satu utuh. Pembacaan ini saya melihat pada ayat yang ke-12b atau ayat 12 sebagai nats perenungan kita di malam hari ini. Firman Tuhan berkata, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan dirahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua.
saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, shalom bagi semua kita yang boleh bergabung ataupun boleh bersatu hati beribadah bersama dengan keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Batam malam hari ini dalam kebaktian rumah tangga. Saudara-saudara, kita akan merenungkan pembacaan kita atau nats kita dari kitab Kejadian 18 ayat yang ke-12 tadi, masih dengan tema kita di pekan ini dalam pelayanan Gereja Toraja, melayani tanpa pamrih. Melayani tanpa pamrih. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, sekali lagi saya mau memulai perenungan malam hari ini untuk mengingatkan kita bahwa sesungguhnya orang Kristen atau anak-anak Tuhan, ketika dia melakukan, ini penghayatan iman kita ya, ini pengajaran kita, ketika sesuatu kita lakukan demi dan untuk kemuliaan Tuhan, itu adalah pelayanan. Sekali lagi, itu adalah pelayanan. Sekecil apapun yang kita kerjakan atau yang kita tanggung jawabi dalam hidup ini, ketika Anda atau saya dan semua orang melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, itu adalah pelayanan. Dan bisa saja, saudara-saudara, ada aktivitas, contoh, kita melayani di gereja, contoh aja ya. Tapi kalau kita tidak melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, saudara-saudara, itu bukan pelayanan, itu pekerjaan. Jangan sampai kita mengatakan saya sudah melayani, tetapi kalau motivasinya bukan untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita, hati-hati kita tidak sementara melayani, tetapi kita sementara bekerja, atau kita sementara bertugas, atau kita sementara melakukan kewajiban semata, tetapi kita sesungguhnya tidak melayani. Karena segala hal yang menyangkut pelayanan adalah sesuatu yang betul-betul lahir dari sebuah motivasi bahwa saya hendak memuliakan Tuhan, saya hendak mengasihi Allah di dalam setiap apa yang saya kerjakan. Sebaliknya, seorang tukang sapu sekalipun, ketika dia mengerjakan profesinya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh rasa syukur, bahkan dalam penghayatan iman, inilah caraku memuliakan Tuhan lewat profesi ini, itu pelayanan. Tetapi ketika kita melakukan pelayanan di gereja, dalam berbagai kesibukan pelayanan, tetapi niat dan motivasi kita tidak memuliakan Tuhan, sekali lagi justru itu yang bukan pelayanan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, maka itu pertama saya ingin menegaskan bagi kita semua. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih seputar pelayanan. Tentu saya dan kita semua juga seperti semalam dalam sabda dan nada pengharapan, saya menjelaskan tentang upah, tentang berkat Tuhan dari setiap pelayanan. Saya percaya tentu kita selalu penasaran, bagaimana sih Tuhan memberkati hidupku? Apa yang saya peroleh ketika saya secara serius, ketika saya secara bertanggung jawab, sungguh-sungguh mengerjakan tugas pelayanan saya. Apa yang Tuhan kasih? Apa yang Tuhan beri untuk saya? Saya peroleh apa? Sebab saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri, kebanyakan orang Kristen begitu banyak hitung-hitungan di hadapan Tuhan ketika dia mau melayani Tuhan. Dia selalu, saya sudah rugi waktu, rugi tenaga. Macam-macam kalkulasi-kalkulasi kita di hadapan Tuhan ketika kita melayani, saudara-saudara. Tetapi ketika kita minta berkat, kita punya mau dari Tuhan, kadang kita tidak tahu berhenti, kita tidak berhenti berkalkulasi tentang kebutuhan kepada Tuhan. Disitulah biasanya kita kurang adil. Kita
terlalu banyak hitung-hitungan dengan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya kita tidak seperti itu. Semua kita yang dipersekutukan malam hari ini, saya percaya tidak seperti itu. Bukan orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau kita hitung-hitungan berkat yang berapa saya mau terima, kadang kita selalu banyak hitung-hitungan. Tetapi begitu kita mau melakukan apa yang untuk Tuhan, kadang sekali lagi kita terlalu hitung-hitungan. Nah, sekarang saudara-saudara, apa yang Tuhan beri? Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca tadi, pembacaan kita dalam Kejadian 18 ayat 1-15, itu merupakan isi di mana Tuhan kembali meneguhkan janjinya kepada Abraham bersama dengan keluarganya, bahwa ketika Abraham dengan serius memenuhi panggilan pelayanannya, ketika Abraham sangat bertanggung jawab mengerjakan apa yang Tuhan suruh ia kerjakan, saudara-saudara, janji Tuhan selalu dibaharui, janji Tuhan selalu disegarkan kepada Abraham sampai pada soal keturunan. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat ayat 12 tadi, di situ ada sebuah ungkapan rasa ketidakpercayaan dari diri seorang siapa? Siapa yang mengatakan seperti itu? Siapa? Istri Abraham. Dia mengatakan, saudara-saudara, dalam pembacaan kita bahwa saya ini sudah tua, Abraham sudah tua. Bagaimana mungkin kami memperoleh keturunan dari hasil karya pelayanan kami? Bagaimana mungkin lagi seorang anak bisa lahir dari kandunganku? Maka Sarah tertawa. Dia tertawa dalam sebuah ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin saya bisa hamil? Saya sudah menopause. Abraham juga sudah tua. Saudara-saudara, ingat, sebagai manusia mungkin kita sama dan punya pengalaman sama seperti Sarah. Ketika kita merasa sesuatu tidak mungkin lagi, ketika kita merasa sesuatu tidak bisa lagi terjadi, kadang kita pun kecewa. Tuhan, saya sudah melayani banyak-banyak, saya sudah banyak korban ini dan itu, saya sudah serius, saya sudah melakukan pelayanan dalam rumah tanggaku, dalam gereja Tuhan, di mana-mana saya melayani secara serius. Kok saya belum memperoleh sesuatu hasil yang baik? Bahkan mungkin kita sudah merasa bahwa tidak mungkin lagi lah, memang sudah begini hidupku. Kadang ada sebuah kepasrahan dan seperti yang dilakukan Sarah, agak tertawa sinis di hadapan Tuhan. Mana mungkin lagi saya dapat keturunan? Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada kita semua malam hari ini bahwa kalau manusia yang berjanji, dia bisa saja lupa. Manusia bisa saja mengecewakan kita. Manusia bisa saja menutup matanya. Kalau dia janji hari ini, besok lusa kita tagih, mungkin saja dia balelo, istilahnya, ataupun dia bisa saja pura-pura lupa. Tapi saudara-saudara, bagi kita, orang percaya, kita ini hidup dalam perjanjian kasih karunia antara Allah dan kita. Allah berjanji kepada Abraham dan Allah berjanji kepada kita. Janji apa? Janji tentang berkat Tuhan. Janji tentang segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan siap selalu nyatakan dalam hidup kita. Kapanpun, dalam waktu Tuhan. Dan itu bisa terjadi di luar dugaan kita, di luar perhitungan kita. Sama seperti Sarah. Akhirnya apa? Sarah hamil. Sarah punya keturunan dari Abraham. Sesuatu yang tidak mungkin, tidak mungkin. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Dan ingat, sekali lagi kita hidup dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan. Dan Tuhan yang berjanji pada Abraham, Tuhan yang sama pula yang berjanji kepada kita. Maka ketika kita hidup dalam kesungguhan pelayanan, jangan pernah meragukan tentang berkatnya. Waktu saja yang akan membimbing kita untuk menemukan berkat demi berkat Tuhan. Cepat atau lambat, Tuhan yang setia, Tuhan yang konsisten, Tuhan yang penuh komitmen, Tuhan yang tak pernah melupakan kita, pasti akan menyatakan janji-janji berkatnya bagi kita semua. Entah kapan, janji berkat Tuhan bagi saya belum tentu sama waktunya dengan saudara-saudara. Janji berkat Tuhan bagi anak yang satu dengan anak yang lain belum tentu sama. Makanya
berbeda-beda, iya. Setiap orang Tuhan aturkan berkatnya masing-masing. Tetapi yang pasti, setiap orang percaya menerima janji berkat Tuhan. Dan Tuhan menggenapi setiap janji berkatnya di dalam kuasa dan kehendaknya, di dalam otoritasnya. Dan kita tidak bisa mendikte bagaimana, kapan, dan bila mana waktu Tuhan untuk menyatakan janji berkatnya itu dalam kehidupan kita. Yang perlu bagi kita adalah dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 58, 1 Korintus 15 ayat 58. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 58. Firman Tuhan berkata begini. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi, berdirilah teguh. Itu pesan Paulus kepada jemaat di Korintus, kepada kita semua. Tetaplah berdiri teguh, walau begitu susah dalam pelayanan, begitu susah untuk mengasihi, begitu susah untuk berbagi kasih, begitu susah melakukan kehendak Allah, begitu sulit untuk mengerjakan setiap tanggung jawab kita. Firman Tuhan berkata, berdirilah teguh, jangan goyah. Sebab apapun yang kita kerja, meskipun dalam kesederhanaan kita, dalam kesederhanaan hati kita, dalam ketidakmampuan kita, tetapi kita tetap berdiri teguh melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan untuk kita kerjakan. Berdirilah teguh, kerjakan itu, dan ingat janji Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Itu jaminan bagi kita, bagi setiap orang dalam bertekun melayankan setiap pelayanan. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengerjakan tugas pelayanan kita, yakinlah bahwa kalau Tuhan yang mempercayakan tanggung jawab kehidupan ini bagi kita, maka Tuhan menyertainya dengan setiap janji berkat Tuhan bagi kita semua. Yeremia 61 ayat 8b. Yeremia 61 ayat 8b. Aku akan memberikan upahmu dengan tepat. Itu kata firman Tuhan. Aku akan memberikan upahmu dengan tepat. Yeremia 61 ayat 8b. Jangan khawatir tentang upah kita. Jangan khawatir tentang berkat di dalam setiap jerih lelah pelayanan. Jangan pernah merasa lelah. Maka juga ketika kita melayanilah dengan sungguh, melayanilah dengan segala sukacita, melayanilah dengan cinta. Saya katakan dalam beberapa renungan penyejuk jiwa beberapa hari lalu, orang Kristen perlu melayani dengan cinta. Kita tidak hanya melayani dengan akal dan kepintaran kita. Ketika kita melayani dengan cinta, ketika kita melayani dengan kasih, saya percaya Anda tidak akan pernah merasa bosan dan tidak akan pernah bersungut-sungut dalam pelayanan. Dan kita tidak akan pernah mati akal. Sebab orang yang selalu melayani dengan kasih selalu mampu bergairah, berkreasi, berinovasi, dan melakukan begitu banyak pembaruan di dalam tuntunan Tuhan. Saya percaya kita pun akan diberikan kemampuan dan kreativitas dalam setiap pelayanan kita ketika kita melayani dengan kasih. Saudara-saudara di rumah, ibu-ibu yang melayani dengan kasih di rumahnya, pastilah minimal setiap hari kita bisa dapat resep makanan, kita bisa melakukan inovasi mendampingi anak-anak, kita bisa punya inovasi kreativitas untuk mengajak anak untuk mengisi hari-hari hidup di tengah-tengah badai ini. Saya yakin ketika Anda melakukannya dengan cinta, ada begitu banyak cara Tuhan kasih untuk mendampingi anak-anak di rumah. Begitu juga bapak-bapak sekalian, dalam bekerja pasti akan ada saja cara Tuhan untuk memberi kita gairah semangat baru ketika kita mengerjakan segala tugas kita dengan cinta. Karena dengan cinta Tuhan mengalirkan kekuatan dan kemampuan dalam hidup kita. Maka mari kita melayani dengan cinta. Yakinlah kita semua dijaminkan setiap berkat Tuhan dalam hidup.
Tetapi ingat, jangan motivasinya mau mengejar secara material. Hati-hati, tema kita melayani tanpa pamrih. Ketika kita melayani, melayanilah. Soal berkat, soal bagaimana Tuhan mengalirkan berkatnya, atau apa yang Tuhan beri bagi pelayanan kita, itu urusan Tuhan. Itu kemurahan Tuhan, kita nggak perlu peduli. Tugas kita, berdiri teguh, kerjakan pelayanan kita dengan sungguh, dengan motivasi, memuliakan Tuhan, dengan penuh cinta, sehingga semua karya-karya hidup ini sungguh menjadi persembahan hidup di hadapan Tuhan. Selamat melayani, tetap teguh, yakinlah Tuhan di dalam kuasa Roh-Nya memberi kita energi yang baru, semangat yang baru setiap waktu untuk melayani dan mengabdi kepada panggilan Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Apapun yang tengah kita kerjakan dan layankan hari ini dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kamu semua. Nah, saudara-saudara, karena itu mari kita bersama menyambut firman Tuhan, mengaminkannya dengan berkata, besar anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari, sehingga kita terus akan melayani Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Mazmur 116 ayat ke-12 sampai ayat ke-14. Mari kita dengarkan nas pembimbing untuk menggerakkan dan mengarahkan hati kita, mempersembahkan hidup kita lewat apa yang Tuhan sudah karuniakan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku
kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Mari saudara-saudara, kita tidak tahu dengan cara bagaimana membalas kebaikan Tuhan. Kita hanya bisa melakukannya dengan mempersembahkan hidup dan setiap berkat yang ada dalam hidup kita. Mari dengan sukacita, bawalah persembahanmu, mohonlah perkenaan Tuhan, agar persembahanmu sungguh berbau harum di hadapan Tuhan. Maka tuluslah bayar nazarmu di hadapan Tuhan. Kita menyanyi lewat Kidung Jemaat 291 ayat 1 dan 3 sampai 3. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Saudara-saudara, kita siapkan hidup kita untuk menaikkan doa syafaat di malam hari ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terpuji Engkau yang sudah memberikan kesempatan menyapa hadirat-Mu dalam persekutuan kebaktian rumah tangga Gereja Toraja Jemaat Batam. Sehingga malam hari ini lewat media sosial ini, dalam kemurahan-Mu Engkau sudah menyatukan hati kami semua memuji dan menyembah-Mu, bahkan membawa persembahan-persembahan syukur kami lewat mata uang yang Tuhan telah kenal hati kami, yang sudah datang membawanya, membayar nazar kami di hadapan-Mu Bapa di tengah-tengah hidup ini. Terima kasih ya Bapa, berkati semuanya, kiranya sungguh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa, tetaplah Engkau menyertai kehidupan kami semua. Memberkati keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Batam, memberkati seluruh Santorayang di Batam, bahkan semua kami yang dipersekutukan Tuhan malam ini bersama. Di berbagai negara, di berbagai kota, daerah kami menyatu sebagai anak-anak Tuhan. Memberkati hidup kamu mereka semua. Tuhan melawat dan menjamah hidup. Dan kami percaya setiap janji berkat Tuhan selalu baru untuk kami semua. Yang lagi bergumul, Tuhan mari Engkau pulihkan. Yang sakit, kekasih kami Bapak Aris Mengayun, juga kami berdoa dengan penuh harap Tuhan memberi yang terbaik kedua kekasih kami, Mama Novri dan Mama Dita. Dan juga mungkin masih banyak saudara-saudara kami yang tengah berkeluh kesah oleh karena berbagai sakit penyakit. Tuhan, kami satu hati berdoa bersama, ya Allah, lawatlah umat-Mu, sayangi mereka, pulihkan mereka.
yang berduka cita Tuhan, mari Engkau hiburkan itu pengharapan kami. Sebab kami terbatas untuk menyatakan semua penghiburan dari diri kami sebagai sesama manusia. Tapi kami percaya penghiburan yang sejati dari Tuhan akan meneguhkan iman dan pengharapan setiap saudara-saudara kami yang berduka. Dan dalam setiap beban hidup lainnya, beban hidup rumah tangga, beban bersama anak-anak, beban dalam pekerjaan untuk masa depan, beban sebagai orang-orang muda, dan segala hal yang terus kami hadapi sebagai ujian iman kami, kami berdoa. Tuhan kuatkan kami untuk tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, sehingga kami menghadapi semua itu. Bukan karena kami kuat, tetapi kami yakin janji berkat Tuhan akan terus menyertai perjalanan hidup kami. Sesulit apapun pelayanan yang harus kami kerjakan, tanggung jawab hidup yang harus kami jalani. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Berkati umatmu dalam kehidupan masing-masing. Berkati anak-anak kami, berkati orang-orang tua, dan berkati setiap mereka yang terus berharap untuk pekerjaan, mereka yang terus berharap untuk masa depan yang baik. Tuhan membukakan jalan. Terima kasih Bapa, memberkati kami semua malam hari ini. Bolehlah kami beristirahat malam ini dengan penuh ketenangan dalam keyakinan kuasa Roh Kudus Tuhan selalu menyertai, menaungi kami semua, dan membisikkan segala kemuliaan Allah di hati kami semua, membuat hati kami tenang teduh di dalam hadirat Tuhan di sepanjang hidup kami. Bahkan malam ini saat kami beristirahat bersama-sama. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Berkati hidup kami, bangsa kami, negara kami, dan perjuangan demi perjuangan melawan COVID-19. Tuhan, tidak ada yang mustahil, dan kami penuh setia menanti kasih Tuhan bagi negeri kami, bagi dunia ini. Kami percaya Tuhan akan melawan bumi dan memulihkan kami dari semua situasi ini, dan Tuhan akan memulihkan kota Batam dengan segala persoalan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan Allah, terpujilah namamu. Dengarkan syafaat kami Tuhan, dengarkan pengharapan kami, sebab kami semua berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri, kita sambut pengutusan kita. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, tetaplah kerjakan pelayanan kita. Sekecil apapun karya pelayanan, lakukanlah dengan cinta. Yakinlah, seperti pujian kita lewat PKJ 131, kita yakin Tuhan menuntun langkah kita, menelusuri jalan-jalan kehidupan anugerahnya, menelusuri setiap tanggung jawab anugerah Tuhan bagi kita. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku.
tindakanmu. Tuhan membuka jalan bagiku. Mari terimalah berkat Tuhan bagi hidupmu, bagi karya dan juangmu semua, bagi setiap pelayananmu. Yakinlah Tuhan membuka jalan bagimu, dan inilah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Berpeganglah pada sabda Tuhan. Kerjakan tugasmu, kerjakan pelayananmu tanpa pamrih. Yakinlah berkat Tuhan siapkan bagi setiap jeri lelah kita. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan? NKB 116 menjadi nyanyian syukur kita dalam ibadah ini. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Demikian ibadah kita, Guru. Demikian ibadah kita malam hari ini. Kita bersama-sama sudah mulai sehati membangun mezbah dari rumah tangga kita masing-masing. Kita percaya Tuhan memberkati setiap sembah dan puji kita di malam ini. Dari kami, keluarga Pendeta Emmanuel Bone, Gereja Toraja Jemaat Batam, lewat pastori ini kami menyapa terima kasih dan Tuhan memberkati kamu semua. Selamat malam, jumpa lagi. Musiknya jalankan aja, Kakak. Selesai. Musiknya jalankan aja, Kak.